fungsi ataupun tujuan dari genre novel binatang itu secara umum itu nggak antara ada 3 hal ya. Pertama menghibur, itu udah jelas ya. Mau novel anak-anak, mau novel dewasa pun pasti ada unsur entertain, ada unsur menghibur. Kemudian unsur mendidik ya. Kalau mendidik mungkin lebih pada anak-anak ya, novel-novel anak-anak tadi Tom and Jerry ataupun Mickey Mouse pun itu pasti ada nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada anak-anak ya, baik nilai-nilai sosial, nilai-nilai politik, walaupun juga nilai sosial, nilai-nilai persahabatan maupun nilai yang lain. Kalau misalnya untuk dewasa, yaitu tadi nilai-nilai politik, nilai-nilai bagaimana kesadaran politik, nilai-nilai bagaimana memperjuangkan hak, nilai-nilai bagaimana uh, me, apa namanya meminta keadilan gitu kan, itu kan bisa juga ditanamkan dalam sebuah novel binatang ya, itu mendidik. Kemudian yang ketiga yang menginspirasi pembaca, yaitu itu tadi teman-teman, kalau teman-teman baca mengenai novel binatang tapi itu bercerita mengenai kehidupan manusia, dan itu memang tujuannya untuk inspirasi pembaca, ya kita bisa mendapatkan inspirasi dari situ. Jadi ya teman-teman, sekarang masuk ke dalam pembahasan berikutnya, itu aspek-aspek apa saja yang ada di dalam sebuah ini ya, dalam sebuah novel yang bertema binatang. Yang pertama adalah plot atau alur cerita ya. Kurang lebih sih alur cerita atau plot novel binatang itu sama dengan alur cerita ataupun plot novel pada umumnya ya, termasuk novel roman ya, novel percintaan. Yaitu yang pertama pasti dimulai dengan pendahuluan gitu kan. Nah, kemudian yang pendahuluan itu umumnya istilah perkenalan terhadap tokohnya, tokoh utama, tokoh pendukung, tokoh pelengkap, kemudian perkenalan terhadap latar belakang tempat, latar belakang peristiwa, kemudian latar belakang kejadian, itu masuk ke dalam tahap perkenalan gitu. Kemudian yang kedua adalah tahap awal konflik ya. Jadi di mana suatu konflik dari sebuah novel itu mulai berkembang. Dan kemudian yang ketiga adalah tahap puncak konflik ataupun klimaks konflik. Jadi itu adalah titik tertinggi dari konflik yang ada di sebuah novel gitu kan. Yang kemudian yang keempat adalah resolusi ataupun juga penyelesaian konflik. Dan yang kelima adalah penutup ya, ending ya. Apakah itu mau happy ending ataupun sad ending, itu adalah tetap bagian penutup. Jadi itu teman-teman ya, secara umum alur cerita ataupun plot dari sebuah novel bertema binatang yang hampir sama sih dengan yang lain yang saya sebutkan tadi ya. Ada perkenalan, ada mulai konflik, ada klimaks konflik, puncak konflik, kemudian juga ada resolusi konflik, penyelesaian konflik, sampai dengan ending ya, akhir cerita. Jadi itu. Kemudian kalau mengenai tokoh ya seperti disebutkan tadi ya, pekarakteran, penokohannya itu sama ya. Baik itu tokohnya binatang semua ataupun tokoh utamanya ada binatang dan manusia, tetap harus ada tokoh utama dalam sebuah novel bergenre binatang ya. Terus ada tokoh pendukung dan juga ada tokoh pelengkap. Jadi sama teman-teman, dan sama dengan sebuah novel bertemakan yang ataupun bergenre lain seperti bertemakan bergenre cinta, roman, tetap kita tahap awal kita harus mengenalkan tokoh-tokohnya itu gimana, latar belakangnya seperti apa, pemikirannya seperti apa, sifatnya seperti apa, kemudian bagaimana dia bertindak seperti apa, kemudian pandangan-pandangannya mengenai kisah yang akan dibahas dalam novel itu apa, itu kita harus jelaskan lengkap teman-temannya. Event itu adalah cerita mengenai binatang, jadi binatang pun ya karena tadi dianggap bertindak sebagai manusia, diatributkan dengan manusia ya, dia benar-benar dianggap sebagai manusia yang dalam novel tadi berbentuk binatang gitu ya. Jadi ya tetap dengan manusia, punya emosi, punya pemikiran, punya tindakan, punya pilihan, itu harus dijelaskan di awal ya, di tahap-tahap awal cerita gitu. Jadi itu teman-teman, penokohannya sama seperti kita mengolah tokoh ataupun mengolah karakter dari sebuah novel yang lain ya, termasuk novel roman teman-teman. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi setting ataupun latar belakang, ya sama teman-temannya. Kalau kita bicara setting tempat ya, kalau kita bicara novel cinta misalnya, kita kan bercerita misalnya kisah cinta antara mahasiswa dengan dosennya misalnya ya, kan berarti settingnya misalnya di kampus gitu kan teman-temannya, ataupun mungkin di kafe gitu ketika mereka bertemu gitu. Nah sama kalau cerita binatang pun juga ada setting tempat ya. Kalau kita bicara misalnya Tom and Jerry ya, setting tempatnya ada di rumah ya, rumah tempat si Tom itu tinggal, dan dia dipelihara oleh tuan rumahnya gitu. Sementara si Jerry adalah penumpang gelap pada petik ya, karena dia tidak dipelihara oleh pemilik rumah, tapi ya dia tinggal di rumah tersebut ya, karena ya memang dia bisa ada membuat celah di dinding sehingga dia bisa tinggal di situ gitu. Nah, itu kan setting tempat ya. Setting peristiwa itu juga harus ditentukan ya, walaupun itu cerita binatang ya. Misalnya si Tom and Jerry tadi ya, setting peristiwanya adalah ya si Jerry itu ya pasti namanya tikus ya, punya naluri untuk mengambil
makanan misalnya di meja makan kan. Nah, sementara si Tom itu ya karena dia merasa dia adalah sebetulnya penghuni penghuni legal ya, penghuni legal di rumah itu ya dia merasa harus menjaga hak-hak dari pemilik rumah tadi terhadap ya makanan yang mau dicuri oleh si Tom kan. Jadi ya itu latar belakang peristiwa dijelaskan secara detail ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat film Tom and Jerry kan itu benar-benar dijelaskan secara detail kan bagaimana si kelakuan si Tom si Jerry yang suka mengambil makanan ataupun juga yang si Tom yang sok kuasa, sok punya wewenang untuk mencegah tanda petik pelanggaran hukum di rumah tersebut dari si Jerry gitu. Jadi itu semua harus dijelaskan secara detail ya teman-teman. Sama dengan teman-teman mengolah novel-novel yang bertemakan yang lain gitu. Nah, kemudian juga dari gaya bahasa ya sama teman-teman. Jadi tadi setiap novel kan pasti punya gaya bahasa. Gaya bahasa itu ditentukan dengan pasarnya, targetnya ya. Kalau kemudian yang kelima adalah konflik ya. Konflik ya sama teman-teman dalam sebuah, saya selalu bilang dalam sebuah kisah fiksi, cerpen ataupun novel itu pasti harus ada konflik ya. Kalau sebuah novel tidak ada konflik ya itu berarti novel tersebut ibarat sayur tanpa garam ya. Ibaratnya ya hambar aja gitu sebuah novel tanpa ada sebuah konflik gitu. Nah, ya karena apa namanya? Karena ceritanya konflik ya maka ya tentu harus ada alur-alur konflik ya teman-teman. Saya pernah jelaskan bahwa alur konflik itu dimulai dari awal konflik, itu adalah titik-titik konflik, benih-benih konflik, kemudian perkembangan konflik, sampai dengan kepada titik puncak konflik ya, klimaks sebuah konflik, sehingga akhirnya ya konflik itu memuncak dan ada solusinya seperti apa gitu, penyelesaian konfliknya seperti apa gitu, dan itu nanti berakibat pada akhir cerita apakah happy ending ataupun sad ending.